sekarang di Komunain bersama aku Rena dan Nadia. Tentunya kita akan sharing-sharing bareng nih seputar apa nih hari ini? Seputar film dan juga KDM. Mungkin netizen udah bertanya-tanya nih apa itu KDM. Tapi untuk sharing-sharing kali ini tentunya aku nggak sendiri. Sekarang aku sudah bersama dengan Kak Suluh Pamuji. Halo Kak, halo. Kesibukannya lagi apa aja nih selain di KDM? Selain di KDM, saya di tim pengembangan perfilman daerah istimewa Yogyakarta atau sebenarnya nama publiknya itu Jogja Film Commission gitu. Jadi kalau di KDM itu emang salah satu organisasi yang saya sebagai foundernya gitu sejak 2016, dan untuk tim pengembangan itu sebenarnya saya bekerja bersama pemerintah daerah ya. Jadi di bawah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Singkatnya saya menjadi tim ahlinya yang ditugasi untuk mengembangkan ekosistem perfilman di DIY. Oke. Kayak gitu. Udah lama ya berarti KDM sejak awal jadi founder. Nah, Kak Suluh, komunitas DIY menonton ini tuh sebenarnya ada berapa banyak kegiatan sih Kak? Dan awal mulanya bisa tercetus nih, ada KDM Cinema. Intinya KDM ini lahir karena melihat ada kekosongan siklus. Jadi dari hulu ke hilirnya saya melihat di Jogja ini bisa dikatakan sejak tahun 2010 sampai 2015 untuk bioskop yang sifatnya lebih ordinary ya, lebih biasa aja, lebih reguler itu bisa dikatakan tidak ada vakum lah di situ. Ya oke lah, kita punya festival film ya, seperti festival film dokumenter, juga ada Jogja Netpack Asian Film Festival. Tapi kan itu sifatnya annual gitu. Jadi kita akan ketemu mereka kalau nggak di November atau Desember, jadi setahun sekali. Tapi kemudian Januari, Februari dan seterusnya sebenarnya kan butuh juga etalase yang kemudian banyak film yang kemudian bisa ditempatkan di situ dan kemudian dipertemukan dengan penontonnya kayak gitu. Nah, KDM hadir sebenarnya untuk mengisi ya, membuat sebuah tawaran gitu, walaupun nggak baru-baru amat gitu, tapi kemudian yang jelas KDM ini mau menjadi bioskop yang biasa aja tapi konsisten. Kayak gitu. Oke, nanti ada screening film seperti itu ya Mas. Oke, kalau selain screening ini ada kegiatan apa aja di KDM? Jadi screening film itu kan sebenarnya bahasanya di ekosistem itu namanya kan eksibisi film. Iya, itu yang bisa dikatakan 70%-nya sih kegiatan KDM itu ya eksibisi film gitu. Yang misalnya yang di tempat ini nih, Sleman Creative Space, ada program namanya KDM Series. Kemudian di ruang audiovisual Dinas Kebudayaan itu ada namanya Bioskop Jumat. Lalu yang formatnya layar tancap itu ada sinema keliling. Kemudian kalau kalian ke 0 km ada Bioskop Sono Budoyo. Nah itu yang bisa dikatakan bisa kita tangkap, bisa publik tangkap sebagai program yang sifatnya reguler kayak gitu. Ya dari yang tiap hari Bioskop Sono Budoyo itu hampir tiap hari bukanya, dan kita selaku istilahnya pengelolanya kayak gitu, liburnya hanya hari Senin. Jadi dari Selasa sampai Minggu kalau mau ketemu film-film pendek yang keren-keren di sana kayak gitu. Dan selain itu juga banyak program yang sifatnya tentatif sih. Maksudnya tentatif itu kebetulan sama brand atau sama mall atau sama apapun lah yang kemudian wujud aktivasinya adalah pemutaran film kayak gitu. Nah itu kita juga ada beberapa sih, walaupun itu tidak sereguler yang saya sebutkan tadi gitu. Nah itu eksibisi, kemudian kami juga ada apresiasi, kemudian edukasi. Jadi apresiasi itu semacam workshop penulisan gitu, tapi kemudian itu terkait dengan kuratorial sama kritik kayak gitu. Ya memang secara jumlah lebih sedikit dari eksibisi tadi. Lalu ada edukasi itu wujudnya lebih ke internship. Jadi ada program magang yang sifatnya orang kalau memang berminat dan fokusnya ke eksibisi film ya, bukan ke produksi film, itu KDM membuka
membuka kesempatan bagi teman-teman kayak gitu. Oke, ngomongin soal pemutaran film tadi nih Mas. Nah, kira-kira kriteria film apa aja nih yang bisa lolos untuk masuk dalam kegiatan screening? Oh, kalau itu beda-beda sih. Jadi kriterianya, jadi program-program yang saya sebut tadi itu masing-masing punya benchmark. Jadi kalau yang di sini ini agak kompleks ketentuannya, karena film yang di sini itu kan orang mengakses tidak free ya, tapi berbayar gitu. Makanya kemudian dorongannya dan kualitas filmnya tentu dipertimbangkan lebih dari yang lain. Jadi tidak hanya film itu disebut film yang baik, tapi kemudian banyak nih rentetannya gitu. Ya memang estetikanya gitu, istilahnya ya. Estetikanya itu udah layak untuk dihargai. Untuk dihargai dalam tanda kutip, tidak hanya orang datang mendaftar lalu tidak ada kompensasi, tapi di sini ada tarifnya kayak gitu. Ya karena memang pembuatnya sudah melalui jam terbang yang sangat tinggi kayak gitu. Jadi benchmarknya memang yang paling tinggi itu ada di sini gitu. Tapi kayak bioskop Jumat kayak gitu sebenarnya mewadahi teman-teman yang baru membuat film pertama atau kedua, dan di situ mereka saling bertukar pikiran sesama pembuat. Sharing-sharing gitu ya? Ya, sesama pembuat. Kalau sinema keliling itu kan programnya, materi filmnya lebih ke film yang terkurasi oleh Dinas Kebudayaan ya. Jadi yang seenggaknya visi misinya lebih ada representasi Pemdanya sih, walaupun kemudian wujudnya juga jangan dikira itu bukan film yang kurang kreatif kayak gitu. Itu film-film yang sudah dikurasi oleh teman-teman yang profesional juga kayak gitu. Jadi sinema keliling itu ya film-film, bisa dikatakan film-film yang mendapatkan dana fasilitasi dari dana keistimewaan, dan publiknya juga publik yang sangat berbeda dengan yang ada di sini. Itu lebih ke masyarakat yang ada di kelurahan A, B, C sampai Z yang ada di Jogja lah kayak gitu. Oh, ada satu lagi sih, movie club. Ada movie club. Apa tuh, Kak? Movie club sebenarnya, kalau movie club ini kami bekerja sama dengan Balakosa Cafe. Itu mirip kayak apa ya? Kalau di stand up ya ada open mic kayak gitu. Nah, movie club itu intinya kamu punya materi film, kamu berani menayangkannya. Entah itu mau dikasih tepuk tangan atau orang anyep aja, diem aja melihat filmmu, yang jelas kamu sudah mengapresiasi dirimu sebagai pembuat film dan berani untuk mempertemukan film itu kepada publik. Jadi movie club ini jauh lebih cair. Jadi beda-beda. Tapi lama nggak sih Kak untuk proses kurasinya itu? Proses kurasi ya bisa lama bisa enggak gitu. Tapi sebenarnya ketimbang kurasinya, nah ini sih yang perlu diketahui netizen gitu. Yang lebih lama itu ngurus perizinannya. Jadi semua film yang ditayangkan oleh KDM itu semuanya berdasarkan izin dari pemiliknya. Jadi kita menayangkan secara legal kayak gitu, artinya kita tidak secara serampangan ya, ngambil dari YouTube atau mana, di-download kemudian ditayangin. Jadi semuanya legal. Kita menghormati jerih payahnya pembuat dengan cara meminta izin penayangan kepada mereka, dan mereka memberikan hak kita untuk menayangkan. Jadi sebenarnya kurasinya biasanya ya karena sudah terbiasa itu jauh lebih cepat sih. Tapi biasanya yang agak bisa jadi cepat, bisa jadi agak cepat, bisa jadi lama sekali, itu ngurus perizinannya. Kadang kendalanya sebenarnya ada persyaratan yang waktu itu belum bisa kami penuhi gitu. Dan salah satu persyaratannya biasanya kalau pemilik ini bukan hal yang baik atau buruk ya, persyaratannya macam-macam. Itu kan haknya si pemilik, hanya si pembuat film. Nah, penayangan si penayang, eksibitor seperti kami itu
sebenarnya ya kalau misalnya persyaratannya mampu kita penuhi atau bisa dinegosiasikan, ya kemudian kita dapat hak tayangnya. Tapi kalau enggak, misalnya kayak screening fee-nya waktu itu, maksudnya screening fee kan ada ya persyaratan yang menetapkan biaya penayangan itu terlalu tinggi. Nah sebenarnya dihitung walaupun kami tiketing kayak gitu, dengan kursi yang misalnya di bioskop mini kayak gitu ternyata tidak memenuhi gitu. Jadi lebih ke kegiatan sosial ketimbang ketimbang spirit eksibisi film yang lebih menyeluruh ya kayak gitu. Ataukah emang ada nih Kak tema-tema tertentu, misal dalam perayaan Halloween atau khusus Valentine, nah atau nih sekarang ini kan bertepatan di Hari Guru, mungkin emang ada tema khusus Hari Guru nanti, jadi film-filmnya yang akan tayang tuh seputar Hari Guru, seputar film-film pendidikan atau bagaimana? Pernah nggak? Ya pernah. Kalau misalnya di sebelum pandemi itu kan sebenarnya materi film itu jumlah produksinya sebenarnya cukup bisa dikatakan mencukupi lah untuk kami kelola. Kami juga tahu kan sebenarnya ada produk apa aja di tahun tertentu kayak gitu. Kami tahu beberapa materi yang kemudian bisa kita kelola nih jadi tema kayak gitu. Kan biasanya kami memang ngecek materinya dulu, bukan mengimajinasikan temanya. Tahu gitu mengimajinasikan temanya Halloween kayak gitu. Tahu gitu dicari bahannya nggak ada gitu. Kan biasanya kan prosesnya kayak gitu. Kalau di sebelum pandemi kami tematik berani, tapi pas tahun 2020 sampai ke sini ternyata pendekatan tematik semacam itu jadi kurang work bisa dikatakan karena produksinya juga mengalami penurunan, kemudian ada tren baru ya untuk penayangan dan itu tidak offline seperti kami tapi online berupa OTT kayak gitu, kayak Netflix dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara bahan masa pandemi ini eksibitor kayak KDM itu mengalami kendala, maksudnya kendalanya di materi filmnya, pilihan filmnya tidak sebanyak sebelum pandemi, kayak gitu. Kira-kira udah mulai bangkit lagi nggak Kak? Atau ada beberapa hal yang emang khusus KDM kejar nih? Kalau aku melihatnya di tahun ini mungkin aktualisasinya baru di tahun depannya gitu. Nah mungkin ada beberapa sih pembenahan, kemudian strategi kayak gitulah yang untuk intinya untuk mempertemukan film dengan penonton kayak gitu. Jadi bisa dikatakan ini udah mulai bangkit lah, lebih kuat lah ya. Lebih kuat gitu. Ya. Oke. Nah untuk ini nih Kak, community movement nih yang untuk membuat KDM bisa dikenal nih sama masyarakat luas. Tadi kan udah disebutin juga bekerja sama dengan didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan. Nah, pernah juga nggak kerjasama dengan pihak-pihak lain biar KDM ini bisa semakin dikenal selain dengan Dinas Kebudayaan tadi? Ya kalau dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan enggak ya. Kalau biasanya kalau dukungan penuh kan nggak bisa kerjasama dengan yang lain gitu. Jadi dengan dinas maksudnya Pemda iya, pemerintah pusat iya, kemudian korporasi iya kayak gitu, kemudian person juga bisa dikatakan iya, lalu production house gitu iya. Jadi kami nggak membatasi kerjasama dengan siapalah dari institusi pemerintahan, terus swasta ataupun sampai yang ke personal, kami nggak membatasi. Sejauh itu memang saling menguntungkan ya, antar pihak saling menguntungkan kayak gitu. Dan movement itu ya sebenarnya ini sih kami yang paling menjadi core ya, itu konsistensi sebenarnya. Jadi konsistensi ya kami memang fokusnya di eksibisi film kayak gitu. Lalu pelengkapnya ada apresiasi edukasi kayak gitu dengan porsi yang lebih kecil ya. Dan untuk diketahui publik ya sebenarnya ada evaluasi dan ada pembenahan terus tiap tahunnya kayak gitu. Ya termasuk menghadapi pandemi itulah. Ya misalnya katakanlah orang yang gede aja kelimpungan gitu, apalagi yang lebih kecil kayak KDM gitu kan.
Ya sebenarnya kami tetap putar otak di situ. Waktu itu karena nggak bisa nayangin, ya udah ini kesempatan buat capacity building aja, gitu. Maksudnya capacity building seenggaknya buat internal gitu. Kita udah ngelakuin ini, terus apalagi nih yang bisa dilakukan untuk nanti ya ketika kondisi lebih kondusif. Waktu itu tahun 2020 ya. Baru kemudian 2021 kan mulai diperbolehkan ya udah kami tinggal melakukan apa yang sudah kami rencanakan selama nganggur gitu. Jadi gitu sih, ada pembenahan. Aku pikir konsistensi itu yang jadi core-nya KDM. Nah, aplikasinya ya wujud dari konsistensi kan ya bisa jadi kami rajin ya mengemas ya bentuk dari kegiatan-kegiatan kami lewat sosial media kayak gitu, atau misalnya terhubung dengan media lain ya, termasuk mengiyakan wawancara dengan media dengan Hello Nine kayak gitu. Ya misalnya salah satunya gitu. Berarti untuk baru-baru ini udah kerjasama dengan siapa nih? Ada Dinas Kebudayaan DIY, lalu Kementerian Kemendikbudristek nanti acara yang akan kami jalankan di awal tahun lah itu. Terus iya, Museum Sono Budoyo, lalu pernah juga dengan ini misalnya baju yang aku bikin ada OTT namanya Flip Flop TV kayak gitu. Apalagi ya, Ambarukmo Group pernah. Ambarukmo Group. Terus apa ya? Harusnya aku cetak ini aja profil ya. Ditunjukin satu-satu. Ya udah banyak kok. Oh ya, sama pihak luar ada juga, Australian Indonesian Center lewat Real Oz It belum lama ini ya itu acaranya. Bentuknya apa, Kak? Itu kerjasama, jadi kita menjadi co-organizer, co-host atau co-programmer untuk Australian Indonesian Short Film Festival. Jadi namanya Real Oz In nama festivalnya. Terus sebelumnya tahun berapa? 2016-17 itu juga pernah dengan salah satu festival di Istanbul, Turki. Namanya International Changing Perspective Short Film Festival. Panjang, yaitu. Jadi kerjasamanya nggak cuman sama pemerintah aja, jadi bahkan swasta sampai yang personal gitu. Kami membuka kerjasama gitu, asal saling menguntungkan dan baik spiritnya baiklah untuk publik kayak gitu. Dan rentangnya pun nggak cuman di lokal aja, jadi kami juga mengembangkan jejaring internasional juga gitu. Oke, oh ya. Mungkin ini yang ditanya-tanyakan oleh netizen juga, kira-kira gimana sih caranya kalau kita mau bergabung nih di KDM Cinema? Ya, ya karena kami juga belajar ya untuk tumbuh gitu. Jadi kalau dulu sih saya awal-awal lewatnya close rec ya. Kamu mau bantuin nggak? Kamu bantuin nggak gitu. Jadi itu cara close rec itu kan salah satu metode saya ya. KDM ini kan modalnya dengkul gitu. Tapi kan bukan dengkul saya. Bukan dengkul saya aja, dengkul kawan-kawan saya juga gitu. Jadi waktu itu masih kayak gitu. Tapi kan KDM kan juga tumbuh. Teman-teman yang bantuin dulu itu kan juga tumbuh kan. Masing-masing sudah punya konsentrasinya. Nah kalau sekarang rekrutmennya masuk ke KDM gimana? Tampaknya konteks yang sekarang itu paling cocok bergabung lewat internship gitu. Karena kan kami nggak mungkin kan ya nampung semua. Aku mau gabung gitu. Karena yang tahu udah banyak dan yang pengen gabung juga banyak kan nggak mungkin ya. Aku kan lagi nggak buat komunitas motor ya gitu. Maksudnya oke, kamu punya CBR, kamu punya CBR, oke kita bikin komunitas motor. Nanti yang punya CBR lagi datang makin banyak kan spirit kalau komunitas motor kayak gitu. Nah kalau KDM ya kenapa lewat internship, karena ya kami perlu tuh menyaring peminat yang memang benar-benar minat gitu. Jadi nggak pengen aja untuk ngisi waktu luang gitu. Wes jangan ngisi waktu luang, kami tuh serius loh gitu. Nggak cuman waktu luang, kami
kami nggak cuma full time, overtime ini. Gitu. Oke. Oke, mau balik lagi nih Kak di awal-awal tadi untuk teman-teman yang udah masukin film ke KDM nih, rata-rata genrenya tuh apa aja sih Kak? Makin kesini makin beragam sih. Ada yang maksudnya kayak film horor, thriller, nggak melulu drama sih intinya gitu. Emang yang agak jarang action ya karena itu kan high cost dan high risk lah, beresiko tinggi kayak gitu. Jadi aku pikir genrenya ya dominasinya ke drama, tapi lebih makin kesini makin beragam sih gitu. Kalau dalam waktu dekat ini nih ada kegiatan apa di KDM Kak? Waktu dekat ini bulan boleh di-spill iya bulan November ada KDM series 44. Jadi KDM series itu sebenarnya program pertama yang ya ketika KDM berdiri programnya itu gitu. Jadi series itu selalu ada nomornya 1, 2, 3. Nah ini yang keempat. Jadi di program KDM series ke-44 ini program terakhir di tahun 2022. Nah nanti 2023 kayak gitu Januari lah itu angkanya jadi 45 gitu. Jadi sebenarnya angka itu sebagai tanda sih kami konsisten gitu, tapi kemudian kami harus tandai kami kuat sampai kapan gitu. Jadi angkanya sebenarnya itu harapannya selalu akan membesar ke depannya gitu. Oke, jadi itu tadi netizen obrolan kita, sharing-sharing kita seputar KDM bersama dengan Kak Sulul. Terima kasih Kak udah meluangkan waktunya bersama kami. Oke, buat netizen, terima kasih untuk hari ini. So jangan lupa like, comment, subscribe dan kalau emang video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk share juga. So thank you for watching dan terima kasih. Bye. Sampai ketemu di project selanjutnya.